Ya, pemirsa, untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan juga bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, kita akan mencermati langsung saja. Kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo. Beliau adalah Head of Investment dari Resvara Gian Investa. Ya, halo. Yes, Selamat sore, selamat sore. Pak Kiswoyo. Selamat sore. Yes, selamat sore. Apa kabar? Baik, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan menganalisis dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Apa yang bisa kita cermati? Apakah pelemahan yang terjadi hari ini lebih kepada aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor atau ada sentimen lain? Silakan. Kalau kita lihat memang 7.000 masih menjadi resisten kuat bagi IHSG. Jadi IHSG itu range-nya sudah lama itu bawahnya 6.500 sampai 7.000. Itu range garis besar ya. Jadi memang besar sekali range 6.500 sampai 7.000, tapi garis tengahnya itu ada 6.750. Jadi memang setiap kali mendekati level 7.000 dia akan ada tekanan turun dan biasanya tekanan turunnya sampai 6.750. Kalau jebol juga bawah-bawahnya sekitar 6.600-an sampai 6.550. Sekitar itu adalah supportnya. Jadi memang kebetulan sekali kemarin ini kan kita sudah mendekati level 7.000-an ya. Tadi high juga sempat 6.966 rentan untuk profit taking. Jadi ini memang hal yang wajar, tapi nanti kalau bisa nembus level 7.000 dan berhasil bertahan di atas 7.000, dia baru akan ke arah new high 7.250 sampai 7.500 dan masuk lanjut naik lagi. Oke, tapi kalau dari sisi tren Anda melihat seperti apa dan seberapa kuat juga IHSG bisa melaju ke level psikologis berikutnya ini yang mungkin banyak orang mengharapkan tembus di 7.000? Sideways, sebetulnya kita sudah lama sideways. Kalau dilihat ini kita sudah hampir dari bulan sudah hampir setahunan ya, dari awal tahun itu kita sudah sideways. Dari Desember sudah sideways segini antara 6.500 sampai 7.000. Jadi penentuannya adalah kalau level 7.000 berhasil kita tembus dan melewati dan buyingnya di atas 7.000 lagi, itu berarti kita sudah aman. Jadi memang kita masih menunggu, katanya sih ada info bahwa ini masih menunggu, kalau capresnya kan sudah jelas Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Lagi ditunggu sekarang adalah wapresnya siapa dari masing-masing calon ini. Jadi diharapkan bulan depan, bulan Agustus sudah ada keputusan. Dan kalau market menyukai dari cawapresnya, ya mungkin market baru akan bisa naik ke atas sih. Kurang lebih seperti itu. Berarti kontestasi politik nampaknya menjadi fokus dari investor belakangan ini, Pak Kiswoyo. Betul, karena saya dengar sebagian daripada investor asing itu mereka melihat bahwa mereka pengen melihat ini bagaimana, karena mereka bilang politik kita itu terlalu cair. Jadi kadang-kala di media kelihatannya garang, tapi ujung-ujungnya besoknya ngopi bareng gitu, sudah langsung luntur gitu kan. Jadi mereka bilang, udahlah saya tunggu aja pengumuman kepastian cawapresnya siapa, baru kita akan tentukan apakah ini masih sesuai dengan harapan market atau tidak, seperti itu. Nah itu dia, berarti sampai kapan nih posisi ataupun trend sideways dari IHSG sendiri akan berlanjut kalau melihat ini kan masih cair ini? Betul. Mungkin sampai pengumuman cawapres, jadi bisa jadi sampai bulan Agustus, ini kan bulan Juli ya, bulan depan Agustus September. Karena kurang lebih September itu sudah harus ada keputusan cawapres. Jadi saya lihat sampai September, syukur-syukur bulan depan Agustus sudah mulai ada, sudah mulai muncul gitu kan, dipastikan cawapresnya siapa gitu. Iya. Nah sentimen global sendiri bagaimana? Pengumuman The Fed, kemudian Bank Indonesia yang masih menahan suku bunga acuan di 5,75%, apakah itu menjadi suatu sentimen yang sedikit terabaikan kah atau bagaimana? Kalau lihat sebetulnya yang pasti ekonomi kita baik-baik saja. Puncak ekonomi konsumsi kita di Lebaran itu kemarin juga tinggi. Kita lihat juga Jakarta dan daerah perjalanan sudah mulai macet lagi. Ekonomi kita kayaknya bertahan di atas level 5% bisa untuk full year tahun ini. Jadi harusnya kita masih aman. Terus kalau kita bicara BI, memang mereka menahan suku bunga, mungkin cenderung akan menurunkan karena The Fed sendiri memang kemarin menaikkan suku bunganya. Tapi kayaknya itu sudah hampir yang terakhir, jadi kemungkinan besar tahun ini sebelum Desember saya sih optimis mereka akan mulai menurunkan suku bunga karena efeknya itu sudah nanti bisa berbalik memukul ekonomi Amerika sendiri. Sehingga saya lihat tadi BI sudah ada ancang-ancang, Pak Ferry bilang nanti akan menurunkan suku bunga kan. Jadi kan nanti istilahnya kejar-kejaran aja. Kemarin kejar-kejaran naik ke atas, sekarang akan kejar-kejaran ke bawah. Jadi ini market sudah mulai antisipasi, tinggal penurunan suku bunganya kira-kira kapan dan seberapa besar gitu kan. Dari sisi sektoral yang menjadi penggerak IHSG nampaknya cukup beragam ini kalau kita cermati begitu. Apa yang bisa disimak juga nih bagi para investor? Apakah justru menjadi peluang kita bisa menyasar sentimen ataupun sektor-sektor lain begitu yang mungkin sempat ketinggalan? Jadi kan saham unggulan saya itu biasanya ada 6, seperti biasa itu BRI BCA itu memang masih mahal. Perbankan Mandiri juga akhirnya sudah bikin new high, Mandiri, tapi ada satu bank yang ketinggalan itu BBRI, itu masih di bawah 9.000 nih level aman untuk beli.
karena ini satu-satunya yang belum stock split dan diharapkan kalau dia bisa bergerak di atas 10.000 baru bisa stock split. Terus ada lagi Astra dan Telkom. Untuk Telkom ini hari ini kebetulan lagi merah darah ya, ini merah darah momen untuk beli. Jadi Telkom ini kalau di bawah 3.900 ini adalah kita kategorinya udah strong buy. Karena ini juga belum new high untuk Telkom. Jadi harusnya tahun ini dia bisa menyentuh angka 5.000-an. Sementara Astra International ASI juga belum new high juga. Ada level di bawah 6.500 ini menarik untuk dibeli juga. Jadi memang dari 6 ini ada pilihannya ya BBNI, Astra International, ASI dan Telkom yang menarik untuk dibeli. Karena kita masih optimis bahwa harusnya IHSG akhir tahun bisa di atas level 7.500 dan 6 ini akan ikut menggerakkan IHSG naik ke atas. Begitu. Nah kalau kita lihat dari sisi Telkom sendiri, tadi Anda katakan ini menjadi salah satu juga yang bisa dicermati. Pelemahannya cukup dalam sampai dengan 3,87% menjelang penutupan di sesi kedua, hampir 4%. Nah ini menjadi sinyalkah bahwa kita bisa mengambil posisi beli begitu untuk Telkom atau masih waiting list? Betul, untuk Telkom langsung beli aja karena ini sudah murah banget. Karena sebetulnya kalau kita bicara Telkom, mungkin low-nya adalah sekitar level 3.600 dan sudah mulai terbatas. Tapi kalau kita bicara atasnya itu bisa balik lagi ke atas 4.000, mungkin bisa sampai 4.500 sampai 5.000 gitu. Jadi memang ibaratnya downsize-nya turun ke bawahnya sudah mulai terbatas. Anggap aja Pak 3.600 ke jebol gimana? Ada level support terkuat di level 3.500. Oke, dari 30 ke 3.500 yang worst case paling buruk ya, itu kan turun Rp230. Tapi kalau kita bicara naiknya, itu peluangnya bisa sampai 5.000 tahun ini. Berarti artinya ada peluang 1.000 lebih. Ini risk reward-nya sudah lebih 1:3 gitu kan. Bukan 1:3 lagi. Iya, kalau kita cermati dan pergerakan 1 bulan kan memang sempat menyentuh level 4.000-an begitu ya. Kemudian terkena tekanan jual. Nah, apakah ini posisi-posisi yang bisa dikatakan level saat ini ya bottoming saja begitu, nanti siap-siap rebound? Betul sekali. Jadi ini memang untuk Telkom ini sangat bottoming banget. Ini betul momen kesempatan banget untuk membeli saham Telkom gitu. Baik, kalau misalnya mau entry, the best entry yang bisa Anda rekomendasikan ini? Di harga sekarang, di harga closing 37.30 nggak masalah, beli aja sih. Wah, hajar kanan berarti ya? Yes, betul. Baik. Nah, tadi juga Anda menyebutkan Astra International ini. Nah, seberapa menarik kalau kita cermati dari pergerakan Astra International begitu? Astra International, jangan lupa pendapatan dia, net profit dia juga tahun kemarin, tahun buku 2022 itu terbukti bagus, sudah pulih gitu kan. Dividennya juga gede, tapi harga sahamnya belum new high. Jadi kalau kita tahu bahwa BCA sudah berapa kali new high, BRI juga, Mandiri juga kemarin sudah berapa kali new high juga. Kemarin 2 kalian ya, sehari sekali atau 2 kali lah Bank Mandiri udah mulai new high. Dan kayaknya Mandiri masih bisa bikin new high lagi. Terus BBNI yang belum, terus Astra dan Telkom juga belum. Jadi dari 6 ini yang belum dapat giliran bikin harga saham new high ini ada 3 nih. Jadi Telkom, Astra sama BBNI begitu. Baik, meskipun kalau kita lihat trennya sedang juga pembalikan arah begitu ya, rebound ya. Berarti pelemahan yang terjadi saat ini lebih kepada momentum saja ya. Berarti bisa baikah posisi-posisi level saat ini meskipun ada juga yang profit taking begitu di sana? Sebetulnya level 6.500 ini memang tidak sebaik Telkom ya. Kalau saya bilang kalau Telkom kan saya bilang level antara 37 sampai 35 ini, kalau disamain di Astra ini levelnya adalah sekitar 6.000. Tapi kayaknya susah. Karena kemarin pun ada low pun saya lihat hanya sampai 6375. Jadi untuk mencapai level 6.000 lagi susah. Jadi kalau di bawah 6.500 saya bilang worth it lah untuk membeli. Karena harusnya dia tahun ini ada angka level sekitar 7.500 sampai 8.000 sih untuk Astra International. Wow. 7.500 sampai dengan 8.000 ya, di tengah pelemahan yang terjadi saat ini sebenarnya masih ada potensial upside yang cukup kencang begitu ya untuk Astra International. Nah, tadi AKR Korporindo juga disampaikan begitu ya akan memberikan dividen interimnya di tahun 2023. Nah, apa yang bisa Anda analisis terkait dengan AKRA ini? Kalau untuk AKR Korporindo ya, AKR Korporindo, saya grafiknya dulu. Kita cermati hari ini naik 1,78%. Memang kalau kita lihat AKR ini kan bidang industrinya kan yang paling besar ya saat ini penghasilannya masih distribusi BBM. Seperti Pertamina lah gitu, BBM subsidi dia juga jualan. Memang dia ada properti industrial, jadi lahan industri gitu ya, ada lahan industri. Jadi lahan industrinya itu tapi yang digunakan oleh Freeport tapi masih belum laku sih, masih banyak lahan kosongnya. Jadi memang saat ini kita kalau dibilang properti saya bilang belum, karena porsi pendapatan dan net profitnya masih kecil. Ini memang sudah naik. Kalau dilihat berarti loading ya.
Kalau 1.500 bisa tembus, ini Oke. harusnya sih dia ke arah 1.700-an. Oh, Jadi 1.500 kita ya? lihat ya Berarti titik 1.500 krusialnya dulu, ya? Oke, krusialnya. baik. Dan batas bawahnya sih supportnya adalah sekitar area 1.350. 1.350 sampai dengan 1.500 adalah level-level yang perlu dicermati untuk kita lihat potensi untuk kita masuk begitu ya. Betul. 1.500-an begitu ya. Dari AKR Corporindo. Baik, ini sudah pukul 16.00. Mungkin kita akan cermati dulu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat tren yang Anda katakan masih sideways, pergerakan IHSG saja ini juga menarik kita lihat begitu. IHSG nampaknya masih mencoba bertahan begitu ya, menahan gempuran, tapi tetap akhirnya harus berakhir di zona merah ini, Mas Kiswoyo ya. Kita lihat pelemahan Betul. sekitar 0,74% di level 6.896. Justru meninggalkan level 6.900. Nah, apa yang bisa kita cermati ini? Sebetulnya saya bilang ini profit taking wajar. Jadi kalau ini follow turun pun masih ada supportnya di garis tengahnya itu 6.750. Jadi saya bilang level bawah paling bawahnya 6.500, atas 7.000 garis tengah itu 6.750. Jadi saat ini mungkin dia akan mencoba ke arah 6.750, lalu setelah itu dia bisa berbalik arah ke atas lagi gitu. Oke, potensinya untuk 7.000 tadi cukup besar tidak sih? Paling tidak mungkin pekan depan menunggu ini. Mungkin kalau saya lihat kalau ada pengumuman cawapres ya. Masih soal itu ya? Itu mungkin baru akan bisa tembus ke atas gitu. Oke, itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ya. Dan dengan beberapa rekomendasi saham yang Anda sampaikan tadi, baik ada Astra International, kemudian Telkom, perbankan juga, apakah ini menjadi salah satu penopang? Mengingat belakangan ini kan juga sideways kecenderungannya, dan hari ini tidak masuk dalam top gainer juga di beberapa saham perbankan. Justru yang saya lihat tadi dan sampaikan cukup beragam saham-saham yang justru diburu oleh investor nih, Pak Kiswoyo. Ya, memang kalau kita lihat ini perbankannya hari ini merah semua, cuma Bank Mandiri doang yang hijau. Jadi kalau kita lihat Mandiri plus Rp50, BRI-nya malah minus 25, BBNI minus 50, BBCA minus 125, Telkomnya lebih parah minus 160. Jadi ini Astranya juga merah. Jadi memang dari 6 ini saya lihat hanya Mandiri doang yang hijau ya. Jadi makanya nggak bisa ngangkat sih akhirnya IHSG-nya. Gitu. Jadi memang mereka semua kan penggerak IHSG. Jadi mau tidak mau ya susah lah untuk naik. Kalau cuma sendirian Mandiri juga plusnya plus kecil kan gitu kan. Oke. Baik, itu dia. Dan mungkin bisa kita update dari pergerakan Bursa Efek Indonesia, beberapa saham begitu, dan juga beberapa dari pergerakan MNC 36, Jakarta Islam Index, dan juga LQ45 ini, pemirsa. Dan Pak Kiswoyo, saya akan sampaikan dulu datanya ya kepada pemirsa ini. Baik pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, update dari pergerakan Bursa Efek Indonesia untuk MNC 36 hari ini tertekan 0,83%, kemudian Jakarta Islamic Index juga merah minus 1,15% di level 547,478. Tadi MNC 36-nya di posisi 367,425, sementara LQ45 juga tertekan 0,82% di level 951,37. Rata-rata indeks mengalami tekanan begitu, meskipun Anda katakan ini lebih kepada aksi profit taking saja. Nah, bagi investor yang mungkin trading jangka pendek, Anda melihat seberapa besar ini peluang yang bisa dimanfaatkan, atau sebaiknya masih hold dulu? Kalau saya lihat, jadi saya kan memang kita kan lihatnya ke saham ya, bukan ke indeks. Karena yang bisa kita beli kan sahamnya, bukan indeks. Jadi kita fokus ke sahamnya dulu, paling sama IHSG. Jadi kalau lihat IHSG masih ada peluang untuk koreksi, ya kita beli untuk saham-saham blue chip yang penggerak IHSG. Karena kalau kita masih tidak optimis bahwa IHSG akan naik ke atas, ya kita cari saham-saham penggerak IHSG kayak model Telkom yang lagi turun dalam, Astra, BBNI, begitulah. Baik, itu dia. Kemudian kita akan cermati dari sisi pergerakan sektoral ini. Kita akan lihat dulu, karena ini kita akan coba update begitu ya. Meskipun kita lihat tadi pergerakan IHSG juga masih tertekan 0,74%. Sektor-sektor yang mengalami penguatan adalah sektor teknologi, kemudian barang baku, dan sektor-sektor yang mengalami tekanan adalah energi dan kesehatan ini, Pak Kiswoyo. Energi dan kesehatan, apakah dua sektor yang sebelumnya juga kita tahu beberapa waktu lalu menjadi salah satu primadona, kemudian sekarang sudah mulai tertekan?
Kalau energi ini sebetulnya berkaitan dengan bobot yang kesehatan kecil ya. Jadi kesehatan itu kecil banget kalau untuk ISG karena saham-saham bobot saham-saham sektor kesehatan kecil. Untuk energi ada beberapa yang besar. Tapi memang ini mereka tuh lagi ada semacam melihat harga energinya dulu. Jadi kan energi itu macam-macam, ada coal, ada timah. Timah itu pertambangan. Jadi ada coal, ada oil dan gas gitu kan ya. Jadi memang tergantung harga komoditasnya yang bersangkutan. Jadi memang nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi memang kalau untuk termasuk kayak saham komoditas yang jualannya CPO ya tergantung harga CPO-nya begitu kan. Yang jualannya coal tergantung harga coal-nya gitu. Jadi memang tidak bisa dipukul rata sebetulnya kalau untuk saham energi. Tapi kalau kita lihat sebetulnya yang menjadi fokus saat ini harga energi itu, harga oilnya memang bertahan naik. Apalagi kemarin ada sengketa biji-bijian laut hitam, Rusia sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mau menjamin lagi. Otomatis itu akan ada kenaikan bahan pangan dan energi, tapi mungkin secara bertahap. Karena saat ini kan kita belum membutuhkan, biasanya itu menjelang akhir tahun, nah ini baru akan terasa soal energi. Karena kita tahu sekarang panas banget, diprediksi nanti akhir tahun ini kita akan dingin banget, itu akan kebutuhan energi kita akan tinggi banget. Tapi lagi-lagi saya juga baca berita bahwa mereka semua Eropa sudah menyiapkan stok gasnya cukup banyak. Jadi tempat penampungan gas mereka sudah terisi 80% lebih. Jadi mereka tinggal beli-beli lagi terus untuk persiapan di akhir tahun ini, di musim dingin kali ini. Jadi memang kita tidak bisa pukul rata ya untuk itu. Beda kalau perbankan itu kan semua hampir sama, artinya patokannya ke ekonomi, consumer juga ke ekonomi. Kalau komoditas itu kan mereka memang jualannya komoditas. Jadi mau nggak mau ya tergantung harga jualnya mereka gitu. Jadi kadang-kadang harga jualnya naik tinggi, biarpun mereka hanya bisa produksi sedikit, untungnya bisa gede gitu loh. Tapi kalau itu susah, harga komoditasnya agak susah kita akan cermati saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer dan top loser ini, Pak Kiswoyo. Mungkin ini bisa menjadi perhatian juga bagi para investor maupun trader. Dan selengkapnya datanya juga bisa Anda saksikan. Top gainer hari ini kita lihat yang tadi memang masih mencoba menopang ya dari aksi jual yang terjadi di indeks harga saham gabungan. Ada Bank Mandiri seperti yang sudah Anda sampaikan. Perbankan yang lain berguguran, justru Bank Mandiri yang hari ini masuk dalam deretan top gainers. Anda melihat bagaimana kemudian AMMI maksud saya, kemudian AKR Corporindo yang baru saja kita ulas, kemudian MAPI. Ini adalah saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers kita. Dan selanjutnya saham-saham yang membuat IHSG memerah, kita akan lihat juga Telkom, tadi sudah kita ulas, kemudian BBCA, BBRI dan BBNI. Jadi rata-rata memang ini sudah mengalami tekan jual untuk perbankan. Nah, sektor perbankan Bank Mandiri seberapa menarik juga kalau kita lihat ini kok berbeda dibandingkan dengan teman-temannya ini, Pak Kiswoyo? Mandiri sedang menunggu, jadi laporan keuangannya belum keluar. Kalau yang lainnya kan sudah keluar, hasilnya bagus semua. Sebetulnya hasilnya bagus kan, jelek kayak BCA kemarin keluar bagus, BNI juga bagus. Kalau nggak salah Mandiri ini keluarnya akhir bulan ini, jadi tanggal 31 kalau nggak salah. Jadi ibaratnya orang masih berspekulasi, jadi ada istilah buy on rumor, sell on news. Jadi ketika newsnya keluar, entah itu bagus atau jelek ya, pokoknya jual dulu sahamnya, jadi harga sahamnya turun. Seperti itu. Jadi memang kalau Mandiri ini orang-orang masih pada spekulasi ya meraba-raba kira-kira berapa. Tapi saya ini harusnya sih bagus semua. Karena terlihat dari BRI, BCA, BBNI udah keluar, mereka semua profitnya naik kok, nggak ada masalah. Gitu. Baik, pemirsa, demikian beberapa pembahasan terkait dengan saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer dan juga pergerakan sektoral. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali tentunya dengan pembahasan terkait dengan saham-saham yang direkomendasikan dan juga saham-saham yang Anda tanyakan melalui line WhatsApp interaktif kami. Kami segera kembali.